Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang initial state dan functional state, di mana initial state ini merupakan suatu gambaran pola pikir, merasa, bertindak yang itu sangat-sangat alami, yang refleks akan muncul dalam kondisi di mana kita sedang tenang, tanpa tekanan, dan biasanya itu akan muncul saat kita bangun tidur. Sebelumnya akan saya sampaikan 7 urutan bakat saya yang terkuat. Nomor 1 communication, yang kedua positivity, ketiga empathy, keempat connectedness, kelima responsibility, yang keenam woo, yang ketujuh harmony. Nah, dari 7 tema bakat terkuat saya itu, apakah benar initial state saya ada atau dipegang oleh bakat terkuat saya di nomor 1? Setelah saya melakukan perenungan yang cukup lama, saya menemukan bahwasanya setiap kali saya bangun tidur, maka yang teringat dalam akal saya, yang terlintas dalam hati saya adalah sebuah kenikmatan telah dibangunkan oleh Allah dari kematian yang sementara. Maka yang saya lakukan adalah saya berdoa, melafalkan doa bangun tidur dengan penuh rasa syukur. Selanjutnya di sini ketika semua terasa saya hubungkan, saya kembalikan kepada Allah, semua nikmat itu dari Allah, maka ternyata yang berperan initial state saya yang pertama adalah bakat keempat saya, yaitu connectedness. Nah, selanjutnya ketika saya terbangun berdoa, saya menatap sekitar saya, memperhatikan anak-anak saya ketika saya menemani mereka tidur, atau menatap pasangan saya ketika saya menemani suami. Di situ muncul empati saya, rasa kasih sayang yang melimpah untuk mereka, rasa tenang, rasa nyaman ketika bersama mereka. Dan ini semuanya diliputi kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka empati menjadi initial state kedua saya. Ketenangan, keselarasan, tanpa adanya hiruk pikuk, teriakan dan sebagainya, menjadi sebuah modal awal untuk saya menjalani hari-hari. Dan saya rasa harmoni saya sedang mengambil posisinya. Nah, selanjutnya saya akan mulai menyapa suami saya, menyapa anak-anak saya, untuk kemudian mengingatkan mereka bangun berdoa, mengingatkan mereka tentang semangat dan sebagainya. Maka communication saya yang saat itu berperan. Ada kalanya communication saya berpadu dengan positivity, sehingga ketika membangunkan anak-anak dengan riang gembira, dengan penuh bahagia, membangunkan mereka. Energi positif yang saya tularkan kepada mereka. Ketika semuanya sudah
mulai hidup kembali, maka yang terfikirkan dalam diri saya, dalam benak saya adalah tugas saya hari ini adalah A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Maka disitulah bakat yang di sini di urutan kelima, bakat responsibility saya yang sedang bekerja, mengambil perannya. Saya sangat bersyukur ternyata dari 7 tema bakat terkuat saya, 6 diantaranya adalah initial state saya yang utama. Walaupun mungkin urutannya tidak sama, karena mungkin pada waktu pengisian TMA tentu ada dipengaruhi unsur saya memberikan pernyataan ataupun memberi jawaban atas pertanyaan yang ada. Tapi saya meyakini bahwasanya ya inilah saya, inilah bakat-bakat kuat yang ada pada diri saya. Selanjutnya tentang functional state, di mana bakat ini berperan saat kita menjalankan aktivitas atau menjalankan peran kita dalam kehidupan. Ketika saya selain menjadi ibu rumah tangga, saya pun mengambil peran yang lain, yaitu ya tentu saja menjadi warga desa yang baik karena saya hidup di desa. Saya adalah seorang guru ngaji. Saya ada kalanya juga menjadi seorang pembicara publik, dan ada saatnya saya berperan sebagai seorang konselor dan tentu saja sebagai seorang praktisi talent mapping. Ketika pagi hari menjalankan aktivitas, mulai menyapa dunia, saya keluar dari rumah dengan perasaan insya Allah bahagia. Alhamdulillah, saya menyapa banyak orang. Saya menyapa setiap orang yang saya temui, dan winning order over saya ternyata mengambil posisinya. Saya tebarkan senyuman, sapaan kepada setiap orang yang saya temui, terutama tetangga-tetangga saya. Ketika sampai di sekolah, ketika saya menjadi seorang guru ngaji, maka peran saya sebagai edukator muncul. Saya menjadi seorang guru, selain mengajari anak-anak mengaji, saya melatih mereka untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Juga saya berperan sebagai motivator. Saya memotivasi mereka untuk terus berusaha menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi seorang anak yang sholih, anak-anak yang menjalankan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Nah, di sisi yang lain, ketika saya berperan menjadi seorang pembicara publik, maka di situ communication saya yang mengambil posisi utama dengan mengkomunikasikan banyak hal, biasanya sesuai dengan tema yang diminta. Kemudian saya juga menjalankan peran sebagai seorang motivator, karena memang secara alamiah dorongan untuk memberikan motivasi itu selalu ada muncul saat saya menyampaikan sesuatu, bahkan bukan di depan audiens yang jumlahnya banyak. Ketika ngobrol pun dengan teman atau beberapa teman, ujung-ujungnya alhamdulillah ke arah itu, memotivasi mereka. Bahkan ketika saya menjalankan peran sebagai seorang konselor, maka diri saya, sosok motivator itu pun muncul.
saya bisa dengan mudah, alhamdulillah, menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman saya yang mengadukan permasalahan keluarganya, rumah tangganya, atau mengkonsultasikan tentang putra-putrinya. Saya bisa menjadi pendengar yang baik, dan ini saya yakin juga adalah bagian dari kuatnya bakat communication saya. Artinya semakin kuat bakat communication kita, kemudian semakin kita berlatih, semakin kita bisa mengendalikan diri kapan untuk menyampaikan sesuatu, kapan berbicara, dan kapan mendengarkan. Saya mendengarkan, saya menjadi seorang konselor, mencoba memahami apa yang disampaikan oleh klien, dan kemudian saya memberikan nasihat, memberikan motivasi. Jadi saya memberikan advising gitu ya, memberikan motivasi, dan kemudian meyakinkan mereka bahwa pasti ada jalan dari setiap kesulitan, pasti ada kemudahan setelah kesulitan. Di sini potensi saya spiritualizing yang muncul, yang berperan. Semuanya itu tentunya tidak terlepas dari bakat-bakat kuat saya yang lain selain communication. Ada dorongan dari empati, individualization saya di nomor 14, ada belief, dan tentunya connectedness itu tadi yang saya sampaikan bahwasanya itu adalah inisial state saya, dan tentunya akan senantiasa muncul pada functional state saya juga. Saat saya menjadi seorang praktisi talent mapping, artinya saya sedang berperan sebagai seorang praktisi, maka lagi-lagi saya memakai atau secara otomatis muncul bakat communication saya, empati saya, positivity saya, harmoni, belief, relator, bahkan self assurance saya, dengan keyakinan bahwasanya saya bisa memberikan mentransfer pengetahuan, menyampaikan apa sebenarnya bakat, apa itu talent mapping, dan kemudian bisa memberikan saran sederhana, walaupun memang saya sadari, saya pahami ada sisi lemah dalam diri saya untuk kemudian menggali lebih dalam, karena memang keterbatasan bakat saya di intellection, analisis, seperti itu, yang kemudian memang saya ketika menjadi seorang praktisi talent mapping lebih mengedepankan pada pemberian motivasi, saran, masukan, tawaran solusi, dan nasihat. Meskipun lemah di bakat intellection, analytical, dan fokus, tapi saya memiliki bakat yang cukup kuat sebagai seorang developer. Saya memiliki bakat developer, di mana ada dorongan untuk saya untuk membantu orang lain mengembangkan diri, membantu orang lain untuk menemukan potensi terbaiknya, dan itu saya lakukan semata-mata untuk kebaikan, semata-mata lillahi ta'ala, insyaallah. Itu ya, begitu sedikit gambaran tentang initial state dan functional state saya.
Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman, bisa menjadi gambaran juga untuk teman-teman menemukan apa inisial S teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman belum tahu, belum hafal, belum paham tentang tema-tema bakat yang ada di Talents Mapping, tapi semua bisa dipelajari. Setidaknya teman-teman bisa merasakan, memahami apa yang setiap pagi teman-teman rasakan, teman-teman pikirkan, dan teman-teman lakukan. Insya Allah itu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.